وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Dari Ummu Ziana, Bismillah Ustaz, apakah basmalah termasuk dalam surah Al-Fatihah? Dan apakah bacaan basmalah dalam sholat disunahkan untuk dibaca secara jahr atau sir? Baik. Apakah basmalah termasuk surat dalam Al-Fatihah? Ada dua pendapat di kalangan ulama fikih. Pendapat pertama, mereka katakan basmalah adalah merupakan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Dalil mereka dalam hal ini dari sisi hadis semuanya dhaif. Dalil mereka yang paling kuat ini yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dan selainnya dari ulama Syafi'iyah. Mereka katakan dalil mereka yang paling kuat adalah dia ditulis dalam mushaf. Kalau kita buka mushaf, Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis satu. Beda kalau di Al-Baqarah, Ali Imran itu tidak ditulis satu di setelah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di surah Al-Fatihah ditulis satu. Ini kata mereka menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim atau disebut dengan singkat basmalah adalah merupakan ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Ini dalil mereka yang paling kuat. Sementara ulama lain dalam hal ini mayoritas ulama fikih dan mayoritas ahli hadis mereka berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah bukan ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah. Berdalil dengan banyak dalil. Di antaranya hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb, maksudnya hadis qudsi. Katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi qismain." Saya membagi as-shalah, maksudnya surah Al-Fatihah, antara dan antara hamba menjadi dua bagian. Idza qala abdi, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qultu hamidani abdi. Apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, saya katakan hambaku telah memujiku. Kita bisa melihat hadis ini, hadis sahih dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim rahimahullah, bahwa Allah membagi surah Al-Fatihah menjadi dua. Kalau hamba bilang alhamdulillahi rabbil alamin, tidak ada bismillah yang disebutkan, tidak ada basmalah. Ini kata mereka menunjukkan bahwa ayat pertama dalam Al-Fatihah adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dalil mereka kedua adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman kanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahi fi awwalihi wa la fi akhirih." Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Adalah mereka membaca langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tidak di awal, tidak di akhir. Tidak di awal, tidak di akhir. Ini dalil kedua. Dan masih banyak lagi dalil mereka yang lain terkait dengan masalah ini. Kita cukupkan dua ini. Dari dua pendapat ini, mana yang sahih? Mana yang sahih? Tentunya kita pilih yang kedua. Kenapa bisa? Karena ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi tadi yang kami sebutkan pertama, bahwa Allah memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa basmalah adalah pembuka untuk surah Al-Fatihah
sebagaimana surah-surah yang lain. Bukan ayat pertama di dalam Al-Fatihah. Ini yang benar. Adapun karena dia ditulis dalam mushaf, yang menulis mushaf siapa? Pertama ditulis oleh Abu Bakar, yang kedua dikumpulkan oleh Utsman, yang menyebar di kita ini Utsman. Maka dikenal dengan mushaf Utsmani. Itu ijtihad beliau. Tapi kita lihat, belum baca kan? Di dalam sholat. Kata Anas, mereka tidak sebutkan basmalah. Maka ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat. Kalau dikeraskan ataupun tidak dijaharkan atau disirkan ketika sholat, maka dia seperti basmalah di awal surat yang lain, tidak dijaharkan. Lihat tadi hadis Anas. Hadis Anas. Bagi yang menyatakan dia ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, pasti dia bilang jaharkan. Karena kalau kita jaharkan, alhamdulillah, jahar juga bismillahnya. Karena ayat pertama. Karena kita kuatkan pendapat yang kedua, maka tentunya tidak dijaharkan. Apalagi hadis yang sangat jelas. Dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.